Nah, ketika ada predator pricing habis kita. Atau Hai, welcome to Beyond Today. Aku Ica, jadi di sini aku udah bersama dua bintang tamu. Di sini kita akan membahas topik yang menarik saat ini, yaitu penutupan TikTok Shop. Karena tak kenal maka tak sayang, jadi kita kenalan dulu nih. Aku Arsinta. halo, saya Bagus, pelaku UMKM Kisah Sarinah. Sebelum kita memutuskan nih apakah penutupan TikTok Shop itu tepat atau tidak, kita kan perlu memahami mengapa ini terjadi. Jadi TikTok Shop itu kan platform sosial media yang disatukan dengan e-commerce, dikelola oleh TikTok. Tapi pada awal Oktober kemarin itu TikTok mengumumkan bahwa toko tersebut akan ditutup. Ada beberapa alasan dong yang pasti dari keputusan ini, yang Mbak kira-kira? Jadi menarik sekali ya bahasan tadi ya. Tapi kalau menurut saya sendiri itu kenapa kita nggak bahas ini dulu ya? Awal mula TikTok Shop itu muncul gitu kan. Jadi TikTok Shop muncul itu tahun saya masih ingat banget tahun 2021. Nah, jadi itu ditutup dan akhirnya dibuka, akhirnya ditutup lagi tanggal 2 kemarin ya. Tanggal 2 Oktober kemarin. Sebenarnya saya itu ini hoax deh kayaknya. Karena ya gitu loh. Alasannya gimana ya? Alasannya itu cuman gara-gara Tanah Abang gitu kan. Yang saya tahu cuman itu ya. Jadi ya udahlah mungkin hoax lah gitu kan. Tapi ternyata memang ditutup beneran gitu loh. Nah, jadi ditutup itu tadi kan akhirnya muncul perundang-undangan peraturan gitu kan. Peraturan Kementerian Perdagangan kalau nggak salah ya. Kementerian Perdagangan apa ya? Nomor 50 tahun 2020 menjadi nomor 31 tahun 2023 di situ. Nah, akan tetapi di situ perlu kita garis bawahi. Karena di sini sekarang eranya era modern, era digital, ya semuanya serba digital. Jangankan kita jualan, orang kita komunikasi aja digital gitu loh. Kita bisa lewat via telepon gitu kan. Nah, peraturan tadi itu kita tidak melarang. Pemerintah tidak melarang untuk kita berjualan online gitu loh. Nggak melarang, silakan kamu berjualan online gitu kan. Yang bermasalah di TikTok Shop tadi karena TikTok Shop menyatukan e-commerce dengan sosial media. Jadi di peraturan tadi melarang sosial media menjadi satu bersama e-commerce tadi. Cuman bahasanya nggak gitu kayaknya ya. Ya intinya tentang seperti itu. Nah, serta alasan lain sebenarnya karena ada barang luar yang masuk gitu loh tanpa ya udah nggak ada platnya. Terus banyak barang-barang yang gitulah KW gitu. Banyak banget gitu loh. Harga murah tapi ya KW gitu. Kita sering ditipu-tipu oleh tampilan layar aja, visual aja di situ. Ada juga yang bilang untuk menyelamatkan UMKM di situ, UMKM yang sedang bekerja di konvensional. Tapi untuk saya sendiri ya jujur, untuk saya sendiri yang saya takutkan adalah adanya predator pricing di situ. Karena ketika ada predator pricing, maka persaingan nggak sehat. Bisa jadi sekarang dia murah, TikTok Shop murah gitu kan. Wah, ini kok murah banget, enak di TikTok Shop. Kenapa di TikTok Shop sangat murah gitu loh. Mending tuh beli di TikTok Shop daripada di Shopee. Kan gitu kan. Nah, ketika ada predator pricing habis kita. Atau kan makanya saya ngomong ini jujur, ini sangat membingungkan menurut saya sendiri ya. Menurut saya sendiri ini sangat membingungkan. Atau kita yang sedang membela TikTok Shop, kitalah yang sedang dipermainkan sebenarnya. Jadi seperti itu. Tadi kan sempat disinggung ya, larangannya itu aplikasi sosmed itu tidak boleh disatukan dengan e-commerce. Berarti ada kemungkinan dong, misal TikTok ini bikin aplikasi e-commerce yang sistemnya itu sama seperti TikTok Shop dan pemerintah memperbolehkan keeksisan aplikasi tersebut. Oke, bisa jadi aja. Karena ini loh, kan larangannya melarang antara e-commerce dengan sosial media. TikTok bukan perusahaan yang kecil gitu loh. Bisa jadi mereka akan membuat platform lagi, bahkan buat aplikasi baru untuk kita agar ya udah kita bisa jualan lagi gitu loh. Agar ada tempat lagi, ada wadah lagi untuk pelaku UMKM gitu. Tadi di situ disinggung apakah ada kemungkinan untuk buat aplikasi baru? Iya, ada, sangat ada.
di situ. Karena ya balik tadi, TikTok tidak akan mudah untuk ditumbangkan gitu. Platformnya tidak akan mudah untuk cuman seperti ini doang gitu loh. Pasti, kalau saya yakin pasti akan muncul lagi, entah itu akan ada nama TikTok Shop atau dengan nama yang lain gitu. Era-era begini kan banyak yang memakai TikTok ya, anak kecil-kecil aja sudah pakai TikTok, ibu-ibu juga TikTok gitu ya. Untuk dampaknya nih, apa benar kayak yang tersebar di sosmed itu, dengan adanya TikTok Shop itu mereka lebih gampang bekerja, terus lebih gampang membeli beras, itu gimana menurut Mas? Mungkin karena teracuni atau gimana, saya nggak tahu sebenarnya. Kenapa harus ada muncul seperti itu? Memang banyak itu, terjadi banget memang di lapangan itu. Sering kan kalian dengar gitu loh, wah sekarang saya nggak ini gitu loh, nggak bisa jualan lagi, saya harus sewa ruko lagi. Dampak TikTok Shop sendiri sebenarnya, sebelum kita bahas sebelum dan sesudah ditutup. Sebelum ditutup itu kita perlu tahu ya teman-teman, tentang pastilah kita itu senang banget ketika kita beli barang yang murah tapi bagus gitu loh. Memang dampaknya sewah itu. Saya sendiri pun pernah war di situ, beneran. Jadi waktu itu ada satu cerita, di rumah itu ada keperluan. Akhirnya ibu saya dikasih budget di situ, sama orang tua ya, sama ayah ya, dikasih budget. Karena ya kebetulan saya, ibu dan adik saya ya sama-sama otaknya karena saudara ya. Jadi adik saya waktu itu masuk gitu kan, "Ma, beli ini aja gitu kan, beli di sini aja, lebih murah gitu kan. Tapi harus war dulu gitu kan." Alhasil kita war bertiga dong. Kita butuh 11 minyak di situ. Butuh 11 piece minyak. Awalnya minyak itu 18 lah normalnya ya. 18 beberapa biasanya, kalau cewek-cewek biasanya tahu ya. Harga itulah 15 ke atas lah. Kita dapat dengan harga 11 loh. Bayangkan bro, kita dapat 11.000, apa nggak seneng gitu loh. Satu piece 11.000, kita dikasih budget lebih dari 500 loh. Ada kan kita wow gitu kan, passive income gitu kan, nyampe ya. Jadi gitu, letak positifnya ada di situ gitu loh. Nah terus untuk si penjualnya sendiri, kita dengan mudah banget untuk menjual barang gitu loh. Karena TikTok sendiri ada subsidi di situ, ya kan, ada subsidi. Makanya ketika nggak ada subsidi, maka kelihatan konyol untuk kita yang berpikir ya kok bisa sih gitu loh. Untuk kita yang seperti ini ya, kok bisa semurah itu, apa nggak rugi gitu? Ya kan dari customer itu beli 11, nanti yang masuk di sellernya itu tetap 18 gitu kan tadi sisinya. Oh iya tetap karena subsidi tadi. Jadi subsidi tadi ya subsidi secara tidak langsung sebenarnya. Secara tidak langsung kita sebenarnya disubsidi, sama-sama disubsidi. Kan gitu kan. Kita dibantu jualan, dimurahin, tapi uang yang masuk kita tetap. Berarti nggak ada kerugian ya? Nggak ada, untuk penjual nggak ada kerugian. Tentang penutupan TikTok Shop sendiri ini Mas setuju atau tidak? Kalau saya sendiri ya sebenarnya ini sih pembahasan yang menurut saya menarik banget gitu, karena jujur ini banyak ini ya, pro dan kontranya ya pasti ya. Kalau saya sendiri itu setuju, karena setuju tadi balik kayak tadi ya, predator pricing tadi. Kita lihat kompetitornya siapa dulu. Ya saya takut ya itu predator pricing malah. Kalau orang kan mungkin ini ya pasar konvensional kalah lah, kelas pabrik masuk lah, artis masuk. Kalau saya lebih ke predator pricing, karena ketika ada predator pricing tadi itu persaingan menurut saya nggak sehat. Kita lihat kompetitornya siapa. Katakanlah ini Coca-Cola dan ini Pepsi gitu. Dia naruh harga dengan budget sama-sama 5.000. Sedangkan Coca-Cola ingin mengalahkan Pepsi. Bagaimana cara Coca-Cola untuk mengalahkan Pepsi menurut teman-teman? Ayo. Harganya dimurahkan. Iya. Harganya dimurahkan. Marketingnya juga. Iya, ini memang memurahkan dengan beberapa periode, dan itu memang sudah diperhitungkan oleh pihak manajerial. Ketika ini dimurahkan,
banyak orang yang beli ini. Maka ketika banyak orang yang beli Coca-Cola, Pepsi akan collab. Ketika Pepsi collab, dia tidak punya pesaing lagi. Dia akan membalikan harga yang awal, bahkan 2 kali lipat. Kita lihat lagi, kita tarik lagi ke TikTok Shop, kita lihat kompetitornya siapa dulu. Kompetitornya ada Lazada, ada Shopee, ada TikTok. Gitu. TikTok bakar-bakar uang dengan indikasi apa tadi? Subsidi, ya kan? Ya. Nyampe ya? Nyampe. Subsidi. Banyak orang yang akhirnya berasumsi bahwa siapa sekarang yang nggak berpendapat bahwa di TikTok murah-murah. Banyak sekarang orang-orang punya TikTok Shop itu tadi. Bahkan TikTok pun ya sekalipun nggak pernah check out di TikTok Shop, setidaknya dia mengenal TikTok Shop itu apa, ya kan? TikTok Shop bakar-bakar uang, ngasih harga murah. Tidak, mereka memang murah, ada potongan, mereka ada potongan, dua ini ada potongan, Lazada ada potongan, Shopee ada potongan, tapi potongannya tidak sebesar ini, tidak sebesar si TikTok Shop ini, ya kan? Nah, ketika orang banyak beralih pada TikTok Shop, katakanlah ini collab, berarti TikTok sudah berhasil menumbangkan satu pesaingnya, fokus. Lambat laun dan diperhitungkan oleh manajerialnya, tumbang lagi. Ketika tumbang lagi, maka TikTok akan membalikan harganya seperti awal, seperti biasa, bahkan 2 kali lipat. Berani nggak? Berani dong, karena nggak ada pesaingnya lagi. Sekalipun ada, pesaingnya nggak gede, sudah nggak banyak yang kenal. Jadi itu, kalau saya setuju gitu loh, karena saya juga bingung juga ya. Ketika saya tidak membela, ya ini bagian dari perkembangan zaman. Tapi ketika saya membela, oh jangan-jangan nanti saya sedang dipermainkan di dalam situ. Dan juga di sisi lain banyak barang-barang yang tidak ori, banyak barang-barang yang dari luar negeri masuk ke Indonesia gitu loh. Emang yang kalah gitu loh, ada UMKM kalah. Tapi balik tadi, akhirnya kan gimana tentang ekonomi kreatif, ketika kita sambungkan ke ekonomi kreatif ya, yang awalnya adalah ekonomi kerakyatan dan jadi ekonomi kreatif, ya agak menyesakkan. Cuman kan pemerintah tidak melarang kita untuk berjualan online, akan tapi melarang TikTok Shop untuk jangan menyatukan si shopnya tadi. Pemerintah memang tidak ngomong tentang predator pricing lah apa. Ya pemerintah tetap ngomong, yaitu tetap mempertahankan produk lokal gitu kan. Nggak mungkin pemerintah ngomong, ini ada predator pricing ini gitu kan, nggak mungkin gitu kan. Tapi ya jeli-jelinya kita, menurut saya pribadi gitu kan. Entah menurut teman-teman ya, pasti ada lah gitu kan, ada pendapat lain. Oh ini ada permainan ini mas gitu, ada ini mas, ya terserah monggo gitu kan nggak semuanya harus sama dengan saya gitu kan. Tapi karena saya ngomong dari tadi awal itu, nah bahasan ini memang ada pro kontranya. Belum tentu mbaknya ngomong, oh ini menurut saya ini bukan predator pricing, ini menurut saya ini gini bla bla bla. Ya wajar gitu kan, karena kita memang berdiri di sebuah negara yang komunal, berkelompok gitu, bukan individu. Jadi ya wajar lah gitu kan, pasti ada pro kontranya gitu kan. Bahkan apa yang saya ucapkan dari tadi pasti ada pro dan kontranya. Jadi saya paham lah gitu. Berarti dari Mas kan setuju ya Mas ya. Tapi sekarang kan masih banyak artis-artis yang kontra dengan ditutupnya shop gitu di TikTok gitu. Karena kan mereka kan sebagai afiliator kan di TikTok sendiri itu. Jadi mereka merasa dengan ditutupnya online shopnya di TikTok, dikat berarti ya? Iya. Pekerjaannya dipotong ya. Jadi mereka tidak memiliki sampingan seperti jualan di TikTok gitu-gitu. Nah berarti bener kan ketika ada seorang yang ngomong kelas pabrik yang masuk, berarti bener adanya. Iya. Gak semuanya yang masuk UMKM dong, Iya. yang masuk semuanya affiliate, gitu loh. Yang masuk gak semuanya affiliate, yang masuk juga ada kelas pabrik gitu. Bahkan loh, kalian pernah lihat gak di FYP kalian itu tentang ada vlogger di situ. Aku lupa nama
perusahaannya, tapi itu kayaknya sepatu gitu loh, sepatu, tas gitu. Perusahaan itulah, pabrik itu. Jadi di pabrik itu memang ada sekat-sekatnya, ada kamar-kamar kecil, bilik-bilik kecil, dan itu fokus live dia cuy. Oh iya. Ngerti gak? Fokus live berarti gitu kan. Ya udah kamu just live gitu kan. Nah ketika penjualanmu banyak, maka kamu akan dapat komisi di situ, ada reward di situ. Gini lah, saya punya perusahaan, saya afiliasi ke orang, gitu loh. Orang nggak saya kasih produk gitu loh. Kamu fokus live aja ya, gitu kan. Nanti ada yang check out lewat akunmu, ya itu bagian dari hasilmu. Jadi seperti itu. Ya kalau saya setuju banget gitu kan. Cuman tidak bisa dipungkiri kita patut untuk bersyukur tentang adanya TikTok Shop tadi kan. Karena dengan adanya TikTok Shop sekalipun mulai dari 2021 sampai 2023, selama ya kurang lebih 3 tahun lah, 2 sampai 3 tahun itu kita mendapatkan celah di situ untuk mencari nafkah, untuk ya penghidupan lah sehari-hari gitu loh. Ya kita patut disyukuri sudah memberi kita kesempatan untuk bisa tumbuh dan berkembang di situ, sekalipun pada akhirnya harus ditutup ya kan. Tapi untuk pengusaha awal seperti saya, ya saya mengharapkan yang terbaik lah gitu kan. Saya berharap lebih pada pemerintah ya, kalau memang itu yang terbaik ya gak apa-apa, karena memang bagian dari resiko bisnis gitu loh. Ketika kita bisnis di online, ya itu memang resiko yang mendadak gitu loh, katakanlah hack atau tiba-tiba ditutup, ya udah itu berarti bagian dari resiko kita. Sedangkan yang offline sendiri ya resikonya nggak laku atau digusur gitu, tempat diblokir. Jadi ya seperti itu, memang sudah bagian dari resiko bisnis lah gitu kan. Untuk pembisnis ya memang harus dihadapi lah, akan dihadapi dengan hal yang seperti itu. For your information, tidak semua orang akan ada di atas gitu kan. Ada kalanya kita akan dipertemukan dengan suatu gelombang, yang mana itu memang bagian dari perjalanan hidup setiap manusia gitu kan. Kalau di kelas pengembangan kepribadian ada namanya kelas pengembangan kepribadian, itu ada ideal self dan real self. Kita mencita-citakan sebuah keideaan kita, akan tapi kita tahu keadaan kita seperti ini. Jadi seperti itu ya teman-teman. Apakah penutupan TikTok Shop ini tepat? Ini adalah pertanyaan kompleks yang memiliki banyak faktor. Penting bagi TikTok untuk mempertimbangkan kepentingan pengguna dan bisnis mereka. Namun terlepas dari keputusan tersebut, dunia e-commerce kan terus berkembang dan perubahan adalah bagian dari perjalanan ini. Terima kasih telah mendengarkan Beyond Today. Kami akan terus mengikuti perkembangannya. Sampai jumpa di episode berikutnya.